Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope all of you are fine and me too. Walaupun kalian di rumah, jangan lupa untuk kenormalan baru yaitu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke. Now we are going to continue our material, especially for grade 8. It is chapter 6, Recount Text. The title is The Unforgettable Experience by Miss Rosita. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat yang pertama mengidentifikasi dan menemukan makna teks personal recount terkait fungsi sosial struktur teks secara benar dan sesuai konteks. Yang kedua, menemukan informasi tertentu dari teks recount berdasarkan teks recount yang telah disediakan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita review dulu pembelajaran kalian pada minggu lalu. Apa yang sudah kalian pelajari kemarin? What have you learned last meeting? Masih ingat? Yes, you have learned about apa kemarin? Yeah, you have learned about greeting card. Greeting card yaitu kartu ucapan. Okay, today you will learn about recount text. Do you have any special experience? Punya pengalaman spesial? Pasti semua punya pengalaman spesial ya, yang khusus, yang berkesan. Can you remember it? Apakah kalian ingat pengalamannya? Pasti ingat ya. Would you like to share the experience to your friends? Maukah kalian menge-share pengalamannya pada teman-temanmu? Oke, pada pelajaran kali ini yaitu menceritakan tentang pengalaman yang berkesan yang telah terjadi pada masa lampau. Sebelumnya kalian lihat dulu apa sih recount text itu? Recount is a kind of text that tells the readers about a story, incident, or activity that happened in the past. Recount adalah jenis teks yang menceritakan kepada seorang pembaca atau kepada para pembaca tentang sebuah cerita, insiden itu kejadian or activity atau aktivitas atau kegiatan that happen in the past yang terjadi di masa lampau, masa lalu. The purpose of this kind of text is to inform readers about past experience. Artinya, the purpose itu tujuan. This kind of text, tujuan dari teks ini is to inform adalah untuk menginformasikan readers, pembaca, about past experience, tentang pengalaman yang sudah lampau. Jadi kalau misalnya ditanyakan what is the purpose of this text, itu artinya apa tujuan dari teks ini. Pasti diawali dengan to inform ya, to inform readers about past experience. Sambil dibuka ya catatannya, dicatat yang penting-penting atau difoto ya. Language features of recount text. Ini artinya unsur kebahasaan dalam recount text itu using past tense.
Karena recount text itu mempelajari masa lampau, menceritakan masa lampau, pasti menggunakan past tense, simple past tense. The chronological order using connectives that signal time such as first, then, next, after, meanwhile, at last, finally, etc. Artinya, kalau kita ingin menceritakan suatu kejadian itu kan pasti ada kata sambung. Kemudian, dan, setelah itu, pertama-tama, akhirnya. Dalam bahasa Inggris juga ada. Jadi di dalam recount text itu, karena yang diceritakan kejadian, pasti ada rentetan kejadiannya. Jadi diawali dengan first, mula-mula. Then, kemudian. Next, sama. Kemudian, after juga kemudian. Atau setelah itu. Meanwhile, sementara itu. At last itu akhirnya. Atau finally. Jadi pasti ada kata-kata ini. Can be the first or third person point of view. Yang diceritakan bisa cerita kamu sendiri, the first person, bisa juga kamu menceritakan tentang orang lain. Contohnya menceritakan tentang pengalaman adiknya, kakaknya, ibunya, teman atau sahabatnya, dan sebagainya. Generic structure of recount text. Ini sama dengan pelajaran bahasa Indonesia ya. Ini structure dari recount text. There are 3 paragraphs in recount text. The first paragraph called orientation. Jadi ada 3 paragraf. Yang paragraf pertama tentang orientation namanya. What is orientation? The part that tells the readers about what happened. Bagian ini, paragraf 1 ini menceritakan pembaca tentang apa yang terjadi. Who was involved? Siapa yang terlibat? Where was the event took place? Di mana kejadian ini diambil? And when was it happen? Dan kapan ini terjadi? Jadi di dalam paragraf pertama ini adalah perkenalan. Perkenalannya apa? Siapa yang terlibat, apa yang terjadi, kapan, di mana, ya. It called orientation. And the second one is event. Event ini adalah kejadiannya atau peristiwanya. The parts that contains the sequence of the event. Bagian dari paragraf 2 ini mengandung rentetan kejadiannya. It must be presented in the order of time that event happen. Nah, ini tadi yang Miss bilang, yang dia menggunakan first, after that, and then, meanwhile, finally. Nah, jadi di sini adalah rentetan kejadiannya ya. Next, the last paragraph, the third paragraph is reorientation atau optional. Di dalam reorientation ini, the part that contains the ending which summarize. Bagian paragraf 3 ini mengandung akhir dari cerita atau kesimpulan dari kejadiannya. How did the writers comment about the event? Bagaimana komentar dari penulis ini tentang kejadian ini? Contohnya gini. At last, I was very happy even though I was very tired. Misalnya begitu. Itu adalah kesimpulan dari ceritanya. Oke. Karena tadi yang diceritakan untuk recount text, kita menggunakan simple past tense, kalian harus tahu dulu bagaimana sih bentuk simple past tense itu. Artinya dulu. Meaning, the past simple describe action which happen in the past and are finished often with dates, time, and words like yesterday, last, or ago. Jadi simple past tense ini menceritakan kegiatan yang terjadi di masa lalu dan selesai
dengan menggunakan tanggal, waktu, dan kata-kata seperti yesterday. Yesterday apa artinya? Kemarin. Last bla bla bla, last week misalnya. Bla 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 ago artinya 2 days ago, 2 hari yang lalu. This is the form or the pattern of simple past tense. Ini adalah bentuk simple past tense-nya atau rumus simple past tense, yaitu subject plus verb to. Subject itu he, she, it, I, we, you, they. Verb to artinya kata kerja kedua, past participle. Ada kata kerja dalam bahasa Inggris itu ke satu, kedua, ketiga. Ke satu ini artinya kata kerja dasar, misalnya swim. Ya, kata kerja keduanya apa? Swim. Swim, swim. Kata kerja ketiganya apa? Swam. Swim, swim, swam. Ya, time signal menggunakan yesterday tadi, last week, last year, last month, atau 2 days ago, 3 days ago, dan seterusnya. Di dalam simple past tense itu kata kerjanya itu berubah. Ya. Contohnya, simple past tense ada dibagi dua, yaitu regular verb dan irregular verb. Regular verb ini artinya kata kerja yang beraturan. Irregular verb artinya kata kerja yang tidak beraturan. Regular verb ini kata kerjanya untuk kata kerja kedua selalu diakhiri dengan ed. Coba kalian lihat, stay ini adalah verb 1. Stayed ini adalah verb 2-nya. Jadi dia diakhiri ed. Listen, listened. Jadi ada ed-nya. Ini kata kerja keduanya. Ini kata kerja pertama. Play jadi played. Need jadi needed, study jadi studied. Nah, sedangkan irregular verb, jadi ada juga bentuk irregular verb, artinya kata kerja tidak beraturan. Namanya tidak beraturan, berarti dia itu tidak diakhiri ed. Jadi kadang dia itu tetap, ada juga kata kerjanya berubah sama sekali dengan berbeda dengan verb 1-nya. Contoh, go, pergi, kata kerja keduanya went. Spend, menghabiskan, kata kerja keduanya spend. Terakhir D, ini T. Leave, meninggalkan, kata kerja keduanya menjadi left. Take, mengambil, menjadi took. Write, jadi wrote. Jadi ini adalah namanya irregular verb. Di sini adalah Miss terangkan tentang bentuk positif, negatif, interrogatif sentence using simple past tense. The first is positive sentence. Bagaimana sih rumusnya kalimat positif untuk past tense? Subject plus verb to plus object plus adverb of time. Subject he, she, it, I, we, you, they. Verb to, kata kerja kedua tadi, objeknya, plus adverb of time ini artinya waktu, keterangan waktu. Seperti tadi yesterday, last week, last month, 2 days ago. Contoh, yang A, ini contoh yang menggunakan regular verb. I played Mobile Legends last night. Saya bermain Mobile Legends tadi malam. Ya, yang mana irregular verb-nya ini? Ini adalah bentuk past tense dalam positif. Yang regular. What about irregular verb? Ini contohnya. My sisters ate pizza last week. Ate di sini adalah kata kerja kedua dari eat, makan. Kakak-kakak saya makan pizza minggu lalu. Jadi walaupun dia subjek I, they, you, we, she, itu semua bentuknya sama. Plus verb to, ya. My sisters ate, artinya makan. Tapi makannya dalam bentuk past tense, karena sudah lampau last week. Oke,
Kita lanjut ke negative sentence. What is the formula of the negative sentence? It is subject plus did. Kalau untuk past tense, dia menggunakan kata bantu did. Khusus untuk negative sentence, subject plus did, karena dia negatif tambahkan dengan not. Bisa disingkat menjadi didn't. Plus verb one. Nah, diingat, kalau misalnya negative sentence, ya, karena sudah ada did di sini, past tense-nya, dia balik ke kata kerja pertama. Verb one, jangan verb two. Jadi verb two itu khusus untuk kalimat positif saja. Negatif interrogatif dia menggunakan verb one plus object plus adverb of time. Contohnya di sini, I didn't, I subject, didn't atau did not play. Jadi tadi kata kerja yang kalimat positif played, ini dibalik untuk menjadi kata kerja pertama, play Mobile Legends last night. Karena ini sudah ada past tense-nya di sini. Itu yang diingat. Jadi cara mengingatnya gini aja. Ini ada past tense-nya sudah, jadi ini pakai verb one. Bagaimana yang irregular tadi? My sisters didn't eat. Jangan lupa, karena sudah ada didn't di sini, kata kerja balik ke kata kerja pertama. Pizza last week. Ya, itu yang harus diingat. Next, how about the interrogative sentence? Rumus dari interrogative sentence, did-nya, kata bantu did, berada di depan di awal kalimat, plus subject, plus verb one, plus object, plus adverb of time. Jadi, awalannya menggunakan did, baru subject, baru kata kerja pertama. Karena sudah ada did di sini, sudah pas, kita memakai kata kerja pertama. Jadi tadi kesimpulannya kata kerja kedua dipakai untuk kalimat positif saja. Contohnya bagaimana? Tadi positive sentence-nya I played. Karena dibentuk menjadi interrogatif, maka I-nya berubah jadi you. Did you play Mobile Legends last night? Did tadi di sini rumusnya, subjeknya you, play verb one-nya, Mobile Legends, object plus adverb of time last night. Baru tanda tanya. Selanjutnya untuk irregular verb tadi, did, karena tadi disebutkan my sisters, untuk interrogatifnya berubah menjadi your, ya, your sisters. It, verb one, did di sini, your subject, your sister subject, verb one-nya eat, objeknya pizza, apple of time-nya last week. Oke. Di sini ada sebuah recount text recount tentang the unforgettable experience of someone. Ini adalah cerita tentang peristiwa atau pengalaman yang tidak terlupakan oleh seseorang. Sekarang Miss bacakan dulu supaya kalian paham. Nanti Miss kita sama-sama artikan yang pertanyaan. Kalian jawab ya. Jawab di kolom chat. Ya, jawab di kolom chat. Oke, tolong Miss ingatkan lagi. Minggu lalu banyak yang jawab, tapi nama kalian itu tidak ada. Jadi tulisannya anonymous. Itu artinya tidak ada nama. Jadi Miss tidak bisa memberi kalian nilai tambah. Jadi kalian kalau mau jawab harus diingat, tulis nama kelas dan jawabannya. Jadi di dalam report dari question answer kemarin Miss download, ternyata nama kalian itu cuma sebagian aja nulis nama. Jadi di situ mereka itu aja yang dapat nilai.
Kebanyakan dari 8B. Jadi tolong kalau misalnya kalian mau jawab, tulis nama kelas baru jawab ya. My day, hari saya. I had a terrible day yesterday. Saya mengalami hari yang buruk kemarin. First, I woke up an hour late. Pertama-tama saya bangun 1 jam terlambat. Because my alarm clock went off. Karena jam waker saya mati. Then I was in such a hurry. Kemudian saya dengan buru-buru that I burned my hand. Saking buru-burunya tangan saya terbakar when I was making breakfast. Ketika saya membuat sarapan. Nah, di sini coba kalian lihat, ini semuanya pakai past tense. Had, woke up, went off, was. Was ini past tense-nya dari is. When I was after breakfast, setelah sarapan, I got dressed. Saya berpakaian so quickly, dengan cepatnya, that I forgot to wear socks. Sampai saya lupa memakai kaos kaki. Paragraf kedua. Next, I ran out of the house. Kemudian saya lari keluar rumah, trying to get the 9:30 bus. Mencoba mendapatkan bis untuk jam 9.30. But of course I missed it. Tetapi tentu saja saya ketinggalan. I wanted to take a taxi. Saya mau menyetop taksi, but I didn't have enough money. Tetapi saya tidak punya uang yang cukup. Finally, akhirnya I walked the 3 miles to my school only. Finally, akhirnya saya berjalan 3 mil to my school, ke sekolahan saya, only to discover that it was Sunday. Dan untuk mengetahui kalau hari itu adalah hari Minggu. Jadi pas dia ke sekolah, ternyata sekolahnya tutup, sepi. Baru dia menyadari kalau itu hari Minggu. I hope I never had a day. Saya harap saya tidak mempunyai hari as the one I had yesterday. Seperti yang saya alami kemarin. Jadi itu kesimpulannya. Dia dikiranya dia telat karena alarmnya mati. Dia lari sampai tangannya terbakar untuk sarapan. Ternyata setelah dia sampai di sekolah, ternyata hari Minggu. Okay, number 1, why did the writer wake up late? Mengapa penulis bangun telat? Silakan jawab. Number 2, what happened to the writer when he was making his breakfast? Apa yang terjadi kepada penulis ketika dia membuat sarapan? Langsung jawab singkat saja, tidak perlu pakai pertanyaan, langsung jawab singkat. Jangan lupa namanya ditulis ya dan kelasnya. Did he wear socks? Number 3, apakah dia memakai kaos kaki? Singkat saja, yang penting tahu artinya ya. Number 4, how did the writer try to get the bus? Bagaimana penulis itu mencoba untuk mendapatkan bis? Bagaimana cara dia? Apa yang dilakukannya? Number 5, did he get the bus? Why? Apakah dia mendapatkan bisnya? Why? Mengapa? Jadi 2 jawaban di sini ya.
Number 6. How far did the writer walk to the school? Seberapa jauh, far itu jauh, seberapa jauh did the writer, penulis itu, walk, berjalan, to the school, ke sekolah. Seberapa jauh? Lihat teksnya. Dibaca, dijawab ya. Number 7, what ini ya A. What did the writer discover then? Kemudian apa yang disadari penulis itu? Apa yang disadarinya? Apa yang terjadi setelah dia ke sekolah? Apa yang disadarinya? Apa yang ditemukannya? Number 8. What is the synonym of the word went off? Paragraph 1, line 3. Artinya, apa sinonim? Tahu kan sinonim? Dalam bahasa Indonesia juga ada ya. Persamaan. Of the word, dari kata-kata went off. Dari paragraph 1, line 3. 1, 2, 3. Line 4 di sini, line 4. Di sini, first I woke up an hour late because my alarm clock went off. Jadi persamaan dari went off ini apa? Ini merupakan kata imbuhan ya, kata sambung. Went off. Tadi Miss artikan sudah, apa ini? Persamaannya dalam bahasa Inggris juga loh ya, dalam bahasa Inggris. Misalnya persamaan kemarin itu wish, persamaannya hope. Nah, kalau went off apa? Number 9, I missed it. I missed it. Saya ketinggalan itu. What does the word it refer to? Apa kata-kata it ini artinya menggantikan kata-kata apa? Di sini kita lihat I miss it ya. Kita cari. Nah ini. Dari paragraf 2, line 1, 2, 3, 4. Line 4. Line 3, baris ketiga. Nih, next I ran out of the house trying to get the 9:30 bus. But of course I missed it. Dan tentu saja saya ketinggalan itu. It di sini menggantikan kata-kata apa? Selalu kamu cari jawabannya sebelum it ya. Cari jawabannya sebelum kata-kata it. It di situ menggantikan apa? Number 10. What is the antonym of the word miss? Apa lawan kata dari kata-kata miss? Miss ketinggalan, kehilangan. Kalau misalnya lawannya apa? Miss ketinggalan atau kehilangan. Lawan kata dari miss apa? Antonim itu lawan kata. Miss beri waktu 2 menit lagi. Simple ya, jadi recount text ini ya beginilah bentuk recount text-nya. Ada 3 paragraf. Paragraf pertama tadi tentang orientation. Dia menceritakan tentang perkenalan. Perkenalannya apa? Yang mengalami I, si penulis. Berarti the first person. Terus yang kedua,
Kapan? Yesterday. Kapan kejadiannya? Yesterday. Terus kejadiannya apa? Terrible day. Woke up an hour late. Itu kejadiannya. Di mana? Di rumahnya. House. Kemudian paragraf kedua tadi event. Event itu rentetan kejadiannya. Kemudian saya bla 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 bla. Dan paragraf ketiga ya kesimpulannya. Finally, akhirnya. Sini kesimpulan dan perasaannya. I hope I never had a day as the one I had yesterday. Ya, ini adalah recount text. Teksnya bagaimana? Ya begitu teksnya. Ini contoh teksnya. Pertanyaannya. Oke, have you finished? Kalau sudah selesai silakan dijawab, dikirim jawabannya ya. Oke, now we go on to the conclusion. Kita ke kesimpulan. Kesimpulannya apa tadi? Recount is a kind of text that tells the readers about a story, incident, or activity that happened in the past. Recount adalah jenis teks yang menceritakan pembaca tentang sebuah cerita, kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa lalu atau masa lampau. The purpose of this kind of text is to inform readers about past experience. Tujuan dari jenis teks ini adalah untuk menginformasikan pembaca tentang pengalaman masa lalu. Recount text is using simple past tense. Recount text ini menggunakan simple past tense. Tenses past. The chronological order in recount text using connectives that signal time such as. Jadi rentetan kejadian di dalam recount text menggunakan kata sambung seperti first, at first, ini at first itu artinya mula-mula, atau firstly sama mula-mula, then, next, after, meanwhile, etc. Kemudian setelah itu, sementara itu, finally, at last, ya, dan sebagainya. Can be the first or third person's point of view. Bisa menggunakan orang pertama yang tadi dia menceritakan dirinya sendiri. Or the third person point of view, atau menggunakan sudut pandang untuk menceritakan orang lain. Contohnya menceritakan saudaranya, temannya, sahabatnya, atau kejadian pengalaman dari ayah atau ibunya, dan sebagainya. The generic structure of recount text is orientation, event, and reorientation. Struktur dari recount text itu ada 3, orientation, orientasi atau perkenalan, event atau peristiwa, rentetan kejadiannya, dan paragraf ketiga adalah reorientation, artinya kesimpulan. Jadi ada 3 paragraf ya. Yang pertama perkenalan, kedua kejadiannya, yang ketiga kesimpulannya. Okay, do you understand? Nanti di Google Classroom kalian akan melaksanakan ulangan harian ketiga, yang terakhir, ulangan harian ketiga tentang recount text ini. Ya, jadi ulangan hariannya itu Miss ambil dari buku Mandiri Erlangga. Jadi
ada di halaman, nanti Miss posting, kalian tunggu saja sekitar jam 10, ada postingan di Google Classroom. Ada perintahnya di situ, instruksinya, kalian disuruh ngapain. Mengerjakannya tetap di Google Classroom, menjawabnya. Tapi soalnya ada di buku mandiri. I think that's all for today. Thank you for your attention. Jangan lupa untuk kenormalan baru, cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.